berbagai kalangan, terutama kalangan cendekiawan tentu, para pengamat politik dan sebagainya, karena kita dinilai atau dianggap sedang berada pada apa yang kita sebut dengan demokratisasi sebagai dorongan dari reformasi. Tapi prakteknya dia menjadi kebablasan dan melahirkan apa yang kita sebut dengan demokrasi liberal. Lalu bagaimana kaitannya dengan demokrasi Pancasila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita para salama. Alhamdulillah saya kembali hadir untuk memberikan informasi, menguraikan, dan kali ini sebenarnya masih berkait dengan pembahasan sebelumnya untuk bidang politik, yaitu saya akan mencoba mempertegas antara demokrasi liberal versus demokrasi Pancasila. Secara filosofis ini menjadi perdebatan di berbagai kalangan, terutama kalangan cendekiawan tentu, para pengamat politik dan sebagainya, karena kita dinilai atau dianggap sedang berada pada apa yang kita sebut dengan demokratisasi sebagai dorongan dari reformasi. Tapi prakteknya dia menjadi kebablasan dan melahirkan apa yang kita sebut dengan demokrasi liberal. Lalu bagaimana kaitannya dengan demokrasi Pancasila? Saya mencoba mengutipkan bagaimana definisi demokrasi liberal dari KBBI misalnya, bahwa filosofi demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Menariknya karena di Indonesia kita punya parlemen, yaitu DPR yang inti parlemen, karena kalau MPR tidak ada pengambilan ketetapan yang mengikat, DPD hanya supporting sifatnya, maka tentu yang kita maksudkan adalah DPR. Memang kalau melihat definisi ini, yang dimaksud dengan demokrasi liberal itu ya berpusat pada DPR dengan dikendalikan oleh partai-partai politik. Tapi prakteknya kita karena menganut sistem presidensial, maka tidak hanya berpusat di DPR, melainkan juga pada presiden. Bahkan presiden amat kuat pengaruhnya ke DPR ketika menguasai sejumlah fraksi, maka apa yang diinginkan oleh presiden itu bisa menjadi disahkan oleh DPR. Kalau saya tidak sebut dengan istilah distempel saja. Ya, kalau Perpu wajar memang, karena Perpu itu harus disahkan dalam waktu 1 bulan. Tapi berbagai undang-undang yang saya sendiri melihatnya sebagai salah seorang anggota panitia perancang undang-undang DPD RI, dari sekian prioritas prolegnas misalnya dalam 1 tahun, itu terlihat mana yang pemerintah memang betul-betul inginkan disahkan lebih cepat misalnya. Begitupun di DPR. Nah, kalaulah kita cermati yang saya katakan tadi, akar dari demokrasi liberal kita itu terlihat dalam pasal 22E ayat 6 tentang pemilihan umum, dan pasal 6A ayat 1 dan ayat 2 tentang pemilihan presiden. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, dari sini kita lihat memang bahwa sejak reformasi, sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian kita lebih menyebutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemilihan presiden secara langsung, ya, rakyat yang memilih secara langsung, ya, hanya mengucapkan sumpah jabatan di dalam sidang MPR. Dengan demikian rakyat yang paling berdaulat. Memang kalau kita perbandingkan misalnya antara apa yang dimaksudkan dengan demokrasi Pancasila yang secara filosofis juga didefinisikan, yaitu mengintegrasikan demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila, yang sistem ini diperkenalkan awal atau digencarkan oleh Emil Salim waktu itu, apa yang dimaksud dengan filosofi demokrasi Pancasila, ya, yang secara sederhana yaitu mengintegrasikan demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila atau demokrasi yang berasaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Di antara kedua tadi ini kita hubungkan, kalaulah demokrasi Pancasila itu masih penguatannya pada institusi, ya, institusi.
Tapi kalau demokrasi liberal, produk dari demokratisasi yang terlalu berlebihan, itu tidak lagi kuat di institusinya, melainkan kepada individunya, ya, seperti pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, itu kepada individu. Partai-partai politik hanya media untuk masuk, dia hanya jalan, lebih populer disebut dengan pintu begitu. Itu juga tercermin dalam pemilihan parlemen, ya, anggota DPR, DPRD, di mana partai politik hanya mengusulkan calon-calon anggota legislatif, kemudian rakyatlah yang menentukan keterpilihannya karena suara terbanyak yang digunakan melalui sistem proporsional terbuka. Betapa liberalnya sistem itu, saudara-saudara sekalian. Begitupun sesungguhnya yang terjadi dengan DPRD, ya, jadi kepala daerah terpilih, DPRD tak lebih daripada hanya sebagai media, sarana yang kelihatan seakan-akan sarana demokratisasi, tetapi presiden amat kuat pengaruhnya, begitupun dengan menteri dalam negeri. Apa yang saya mau simpulkan di sini, kalau demokrasi liberal terus tumbuh dan demokrasi Pancasila tidak diwujudkan secara nyata pada sesudah 2024 yang akan datang, ya, maka kita akan menuju kepada apa yang kita sebut dengan kebablasan. Ini ancaman justru pada demokratisasi kita di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, yang menurut saya harus kembali ke sistem demokrasi Pancasila. Pemilihan langsung boleh dilakukan, tetapi penguatan kewenangan kepada kelembagaan institusi di parlemen juga harus diperkuat. Sederhana gambarannya, presiden dipilih oleh rakyat tapi dilantik oleh MPR RI. Ada kewenangan di sana. MPR mengeluarkan ketetapan, ya, mengeluarkan haluan negara sehingga bisa menjadi pedoman bagi presiden dalam mengontrol kekuasaannya selama 5 tahun. Begitupun dengan DPRD. Ada kekuatan DPRD untuk menghadapi kepala daerah yang selama ini kelihatan sangat lemah, ya, karena dia sama-sama dalam satu kotak pemerintahan antara DPRD dan